Ini dari Satgasus. Apa? Udah tahu ya kalau saya dari kelurahan ya ini mengenai terkait yang apa namanya aduan kemarin ya kita istilahnya mah kita lihat dulu lokasinya. Nah nanti kan yang menentukan kebijakan direkam Bu. Supaya Ya. jelas gitu ngomong apa. Jadi gini mengenai nanti tindakannya harus bagaimana. Nah nanti kita kan perlu mungkin musyawarah dulu atau sosialisasi dulu. Jadi tidak begitu kita semena-mena kita datang langsung kita ambil tindakan. Nah itu jangan. Ya kita ambil musyawarahnya dulu lah, jalan tengahnya harus seperti apa kita ulangi lagi. Jadi kita kan ibu warga, itu warga, semua juga warga. Nah itu kan. Nah nanti kita mungkin dari Satgasus yang nanti yang akan menentukan ataukah harus bagaimana. Soalnya tadi juga saya dapat info Satgasus juga sedang berkoordinasi dengan Satpol PP Kota Bandung. Hanya disayangkan dari Satpol PP Kota Bandung ini masih ada kegiatan pembinaan, jadi belum bisa ketemu dengan kasihnya ataupun kabit ya mungkin ya. Lagi pada ada kegiatan. Padahal laporannya dari tahun 2020 Pak. Iya kan yang kemarin laporan yang baru. Laporan yang baru. Iya, bukan. Kami menentukan kesimpulan kalau begitu kita kerjakan regulasi 100 meter dari persimpangan berarti semua. Yang seberang, yang sini semua. Tapi nanti kami koordinasi dulu dengan Kabit Pak Yayan. Jadi semua. Silakan. Nah, ini semua otomatis tidak hanya PKL termasuk yang lain-lainnya yang kita tertibkan. Yang melanggar semua istilahnya akan ditertibkan. Jadi kita melakukan pengecekan keseluruhan dari misalnya badan jalan, dari reklame sampai pedagang kaki lima 100 meter. Baik. Itu. Kami sampaikan seperti itu. Jadi hasil laporan dari ICI, kami sudah tindak lanjuti dari kecamatan, sudah masuk ke kami lagi, sudah kelurahan datang, kita ingat, oke kondisi seperti ini, nanti tinggal laporan ke Satpol, baru pulang besok saya koordinasi. Kalau misalnya fix besok udah ada keluar putusan, nanti kita mau keluarin surat peringatan dulu ke PKN 7, 3, sama 1. Apa tuh Pak? 7 hari, 3 hari, jadi peringatan pertama 7 hari, peringatan kedua 3 hari, peringatan yang ketiga 1 hari, besoknya pelantikan. Padahal saya ngomong sama Bapak dari Mei 2022 loh, Bapak kesini, terus Ya. Juni juga sempat kesini Sudah saya lagi. sampaikan. Cuman yang ini ya istilahnya kemarin tuh ada riak, ya intinya mah kita tidak kalau bisa kondusif sebisa mungkin. Ya, Karena ada naik beberapa unsur yang kami tidak harapkan. Bagaimana nih kondisinya? Yang penting saya sudah disposisi serahkan ke pimpinan. Nah kemarin tadi udah kalau gitu mah sesuai aturan aja. Berarti semuanya. Udah kalau gitu. Kalau saya dari awalnya udah bilang ya Pak, hanya memohon untuk tidak menutupi, menghalangi, karena kan sebelah kosong, kalau dibagi-bagi kan nggak sampai tertutupi tiga-tiganya di sini. Supaya jelas lagi ya, dari waktu itu saya udah ngomong berkali-kali. Masa ini keluar masuk akses jalan saya semuanya gitu ditutupi kok sampai gitu. Jadi intinya mau Kota Bandung udah ikuti aturan, tegakkan aturan 100 meter dari persimpangan. Oh, iya saya mah baik aja, bebas kalau saya mah. Saya memangnya bilang itu kan akses saya untuk keluar masuk tertutupi sekali Pak. Kenapa? Dari waktu itu juga Bapak udah punya foto-foto filingnya gitu. Saya masih tetap melapor lagi gitu. Tolong dong dilakukan penertiban dan lain-lain. Namun kan masih belum terlaksana tuh. Padahal laporannya udah sampai banyak. Kalau dulu kan pernah dibatas ya, kita pakai pembatas dulu pernah kan ya waktu itu ya. Waktu itu Bapak Camatnya kan datang ke sini. Saya sempat ditanya kan, Ibu maunya gimana? Saya bilang, Pak, saya maunya clear. Kenapa? Waktu awal saya bilang, tolong ini jangan ditutupin. Kok yang itu masih boleh jualan? Kok yang itu masih boleh? Kan ada 3. Jadi kan terjadi ketidakseimbangan. Nah saya juga bingung ya, kok yang ini boleh, kalau yang itu nggak boleh? Padahal saya maunya semua tuh ya jangan nutupin intinya gitu loh. Kalau hanya sedikit, tadinya masih toleransi semua, sekarang tertutupi ya. Saya juga sampai bingung, ini mau jalan lurus aja sekarang depan saya langsung gerobak tuh. Ya, boleh dilihat dulu bikinnya, saya salah lihat gitu. Terus saya udah bilang dari waktu itu juga ke RW, Pak ini gimana ya, sampai Mei kemarin saya masih ngobrol sama RT-nya gitu. Kata RT-nya, Bu gimana,
itu udah hak ibu aja, gimana ibu boleh lapor lagi ke Pemkot, ibu boleh lapor lagi. Ya masalahnya melapor melulu gitu, saya bingung sampai ke camat udah ngelapor, ke Bapak udah ngelapor, harus ngelapor kemana lagi gitu. Satpol PP udah, bikin pengaduan juga udah gitu, sampai langsung datang kasih suratnya juga ada, surat pengaduannya juga ada. Surat pengaduan ibu yang waktu itu saya bilang udah tanda terimanya udah disimpan kan? Ada Udah, saya. ya, itu Kan nanti. saya udah langsung kasihin juga ke Ya, Bapak waktu fotonya yang itu kan masih iya. ada fisiknya Masih maksudnya. ada. Ini juga saya bawa sekarang. Gitu Mas Sekdur. Yaudah. Besok saya koordinasi, jadi ini awal tindak lanjut, saya ke wilayah sudah, Satgasus dari kecamatan, kelurahan, lalu ke pelapor sudah, besok saya ke Satpol, kalau ada keputusan, kalau besok surat peringatannya atau surat tindaknya lusa mungkin ya, bisa Baik. paling cepat. Baik. Cuman biasanya kalau dari surat pertama itu 7 hari, surat kedua itu 3 hari, terakhir 1 hari, 3 surat. Boleh. Itu aja mungkin Pak Ruth. Ibu Ya, yang sampaikan lagi. Ya, mungkin harus emang prosedurnya seperti itu Bu ya. Jadi kami mohon maaf karena kami harus koordinasi dulu dengan Satpol PP. Mungkin ya kalau saya mah di kelurahan, nah ini ya satgasnya dari KUKM, nah harus koordinasi ke sana ke sini. Jadi mohon Ibu bersabar dulu lah, nanti bagaimana ini mudah-mudahan secepatnya ada keputusan bisa ambil tindakan. Baik. Saya juga memangnya udah berusaha melaporkan, cuman saya nggak nyangka sampai udah 2 tahun 8 bulan masih berjalan begini gitu. Saya pikir Saya nggak kira lewat waktu 2 itu tahun, udah 3 tahun. udah ada pembatas, waktu itu udah dikasih pembatas ya, ada di chat jangan melewati ini, saya kira udah enggak, berakhir di waktu situ. itu Pak Camatnya kan nanya, ya udah sementara saya bilang, Sebagai saya pembatas bilang ya, ya, ini nggak apa-apa supaya sekalian jelas semuanya ya. Saya udah bilang, itu chatnya juga dengan Pak Camatnya ada, ibu maunya bagaimana, saya sih maunya clear. Dari awal pun saya udah ngomong saya maunya clear berkali-kali. Itu kan nggak mungkin Pak Camatnya sama lurah semua 2 jam 3 jam terus-terusan di sini. Iya. Jadi langsung dibikin batas dulu aja supaya akses saya tuh diberikan. Iya, ada jalan. Nah, tapi kan kenyataannya ya iya. waktu Bapak datang juga seperti apa, apakah dilanggar atau enggak kan kelihatan jelas. Bapak udah ngambil berkali-kali, udah sempat datang ke sini dari tahun kemarin juga, apakah saya memang dapat akses jalan atau enggak, atau sekarang juga bisa kelihatan saya dapat akses jalan atau enggak, langsung aja dilihat di filmin juga nggak apa-apa. Karena kan gini, saya punya toko, saya perlu akses jalan, bukannya istilahnya kan bisa jalan ke kiri ke kanan, ini kan depan saya kan masa kalau jalan harus melipir ke kiri apa ke kanan ya gitu. Saya tuh mau depan saya tuh perlu akses gitu untuk turunin barang, untuk naikin barang, untuk parkir juga saya buat mobil juga nggak dapet. Ya secara logikanya aja sih saya mah. Mangga. Ya, mudah-mudahan bisa secepatnya lah koordinasinya kita ya. Baik. Ya gitu aja, Ci. Ya boleh. Ya. Saya juga masih simpen nomor Bapak, cuman kalau Bapak saya belum Oh, tahu. saya dari kelurahan sama iya, dekat. baik. Ya, Bapak dari kelurahan. kelurahan Bapak? Oh. sini Karanganyar. Sekretaris Ya. Lurah Ya, Sekdur. baik. Ya. Ya.